Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Nah, individual. Sudah. 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 Coba Ibu ingin tahu apa sih konseling individual itu menurut Fitri? Menurut saya, bimbingan konseling individual itu untuk mengatasi masalah. Oke, bagus yang seperti Ritri katakan. Biar Ibu jelaskan yang lebih dalam ya. Konseling individual itu adalah konseling yang dilakukan dengan kita bertatapan seperti ini untuk mengatasi permasalahan yang sedang Ritri alami. Dan di sini Ibu harap keterbukaan dari Ritri tentang masalah yang sedang Ritri alami tanpa ada yang Ritri tutup-tutupi sama sekali sama Ibu. Dan di sini Ibu ingin tahu apakah Ritri kesini dengan sukarela atau paksaan? Sukarela. Oke, baik. Di sini Ritri tidak perlu cemas akan kebocoran atau apapun yang akan Ritri ceritakan kepada Ibu akan Ibu sebarluaskan kepada orang lain. Di sini dalam BK ini ada yang namanya azas kerahasiaan, di mana segala data atau permasalahan dari konsel itu tidak boleh disebarluaskan kepada orang lain dan yang hanya tahu Ibu sebagai konselornya dan Ritri sebagai konselornya. Apakah Ritri sudah paham? Paham. Oke, baik. Sekarang Ibu ingin tahu apa permasalahan yang sedang Ritri alami. Coba ceritakan kepada Ibu. Saya ngerasa kurang nyaman, Bu. Kayak saya ngerasa ada yang mungkin nggak suka sama saya gitu. Bentuk nggak sukanya tuh seperti apa? Mungkin kayak dia itu ada orang, Bu, salah satu orang, dia tuh sering kayak pokoknya judes aja ke saya, Bu, gitu. Di kelas sekarang Iya. atau kelas lain? Ke sekarang, Bu. Kelas sekarang. Iya, Perempuan, laki-laki. perempuan, Bu. Bentuk judesnya tuh seperti apa? Kayak apa yang saya lakukan kayak dia marah-marah aja, Bu, gitu. Dia kan satu paket sama saya, Bu. Misalnya beberapa hari ini kan saya nebeng sama abang sepupu, jadi agak lambat, Bu, datangnya. Terus jadi kan lambat, saya piket, Bu. Terus saya terlambat datang, dia marah-marah, Pak. Terus dia bilang dia capek, katanya dia udah piket. Padahal yang dia piketkan itu nggak ada yang bersih, Bu. Kayak belum piket, waktu saya nyapu baru bersih. Terus kan udah siap tuh, Bu, udah nggak nebeng lagi. Terus saya cepat datang, Bu. Terus dia lambat, tapi dia tetap marah-marah, Bu. Ritri sudah menyapu. Iya, dia mungkin dia bilang kayak ada teman saya satu lagi, dia juga suka terlambat. Waktu saya yang terlambat kemarin dia nggak marah sama teman saya tuh, Bu. Tapi sama saya marah, sama saya dia marah, Bu, waktu saya terlambat. Terus sekarang saya nggak terlambat dah kan, Bu. Tapi dia kayak ngoceh-ngoceh gitu, Bu. Kayak dia nyuruh aku, kayak dia marahnya itu ke teman saya terlambat, tapi dia sebenarnya marah sih, tapi dia ngoceh-ngocehnya ke saya gitu, Bu. Kalian selalu terlambat ini. Ada hal yang salah teman Ritri, tapi Ritri juga kena dibuatnya. Iya. Seperti gitu. Terus waktu saya udah nggak terlambat, baru kelas tuh bersih, Bu. Kalau misalnya saya terlambat nggak bersih tuh, Bu. Kayak dia bilang piket, tapi kayak nggak piket dong. Kalian piket berapa orang? Berapa tuh? Berlima, Bu. 3 cewek, 2 cowok. Yang cowok tuh ada dia piket. Enggak juga, Bu, dia terlambat juga. Tapi Kenapa susah, Bu. nggak piketnya dari pulang sekolah? Waktu itu olahraga, Bu, jadi kadang
lupa lupa tuh Wak. Terus nggak sempat gitu Wak. Ya, ibu tahu apa yang Ritri rasakan, kesal pasti. Tapi sebaiknya Ritri tuh kayak ngajak teman-teman tuh tiketnya tuh pulang sekolah. Nah, sekarang ibu ingin bertanya, kapan dia menunjukkan ketidaksukaannya tuh kepada Ritri? Apakah ketika waktu piket aja atau di hari-hari setiap harinya? Nggak waktu piket aja Bu, terkadang saya kan suka lihat sekitar Bu, terus nggak sengaja eye contact sama dia Bu, dia kayak sinis, tapi dia bilangnya saya yang sinis, terus dia marah kayak biasa aja lah kamu lihat, baru saya memang lihat sekitarnya Bu. Kayak gitu terus? Iya, dia yang sinis, saya yang bilang sinis, terus dia suka nyuruh gitu Bu. Dan misalnya Ritri apa itu apa itu kayak gitu. Pernah Ritri satu kelompok sama dia? Enggak sih Bu, enggak pernah Bu. Dia emang begitu ke Ritri atau ke orang lain juga? Saya rasa ya Bu ya, cuman ke saya Bu, soalnya ke yang lain dia pandangannya nggak sesinis dia lihat saya Bu. Pernah nggak Ritri merasa atau ngerasa Ritri pernah adalah salah sama dia? Enggak Bu, saya di kelas diam-diam aja Bu. Kalau memang nggak ada yang mau diceritakan, saya diam. Saya juga nggak akrab apa-apa gitu sama dia Bu. Biasa aja. Iya. Tapi Ritri merasa kalau dia tuh kayak nggak suka sama Ritri dari awal sekolah. Iya. Jadi Ritri itu awal mulanya tuh dari piket. Ritri dilihat tidak suka sama dia. Ketika Ritri datang lebih pagi, kelas tuh bersih. Ketika Ritri datang agak terlambat, kelas tuh kotor. Padahal kalau dia datang lebih pagi, Ritri datang terlambat, yang dia katakan dia sudah piket itu, kelas tuh masih kotor. Terus kalau Ritri tidak sengaja melihat dia, nanti kayak mukanya tuh sinis kepada Ritri. Terus dia memutar balikan fakta. Dia seolah-olah mengatakan kalau Ritri yang menatap dia sinis. Apakah betul begitu? Iya. Oke. Sekarang Ritri udah pernah belum mencoba berbicara dengan dia? Kenapa dia bisa membuat seperti itu, tidak suka kepada Ritri? Belum Bu. Saya marah-marah. Kayak kalau diladen capek Bu, dia nggak mau ngalah dong Bu. Sama kayak dia pernah kan kami ada kipas angin Bu, terus di atas kan Bu, dia mau mutarin kepalanya. Karena aku duduk di depan, kan mejaku paling depan Bu, terus dia tarik mejaku. Di atasnya itu ada bekal Bu, walaupun udah habis, terus dia dorong kayak gini, jatuh bekal tuh Bu, aku yang memasin. Dia nggak mau udah dulu. Ada dia minta maaf? Nggak ada dong. Seolah-olah tidak bersalah aja? Iya. Tuh kalau kayak gitu enggak. Cuman dia bilang nggak sengaja dong. Cuman kayak gitu. Dia bilang beresin lah, nggak mau dia dulu. Lengah. Kayak acuh tak acuh aja dia. Dia melakukan seperti itu. Iya. Coba Ritri, apakah Ritri mau mendengarkan nasihat dari Bu? Iya Bu. Coba Ritri apakan seperti kayak coba tanya dulu kepada dia, kenapa dia sebegitu nggak sukanya sama Ritri? Apa salah yang ada sama Ritri sehingga dia seperti itu? Mbak katakan ajak dia atau duduk di dekat jamur-jamur tuh atau tempat duduk tuh berdua. Yo, aku mau ada yang aku mau ngomongin gitu kan. Terus kalau dia ajak dia kan, kalau udah sampai di situ nanti bilang seperti ini, ajak dia berbicara, tapi nggak boleh pakai emosi. Bilang kan, kenapa kamu tuh kayak gitu? Bilang kan, apa yang nggak kamu suka dari aku? Emangnya aku ada salah samamu? Kalau aku ada salah tuh bilang, jangan nganggap aku tidak suka seperti itu. Kita satu kelas.
Emang seperti itu, biarkan jelaskan apa masalahnya dan kenapa dia menatap sinis Ritri kayak gitu. Emangnya Ritri mau digitukan terus? Apalagi kalian masih lama kan, 1 semester lagi. Kan kita nggak tahu juga tuh. Saya sekarang satu lokal sama dia. Kelas 11 besok mana tahu satu kelas lagi sama dia, kan nggak baik tuh harus musuhan terus. Sedangkan kita nggak tahu apa permasalahan yang sebenarnya kan. Oke, sekarang coba Ritri simpulkan dari itu, dari masalah yang sedang Ritri alami tadi. Simpulannya tuh Bu kayak saya nggak nyaman tuh Bu karena ada orang yang nggak suka sama saya. Saya mau berteman sama semua orang gitu Bu. Terus saya juga sering diapain gitu Bu, dimarah-marah gitu, disuruh-suruh, padahal kan saya nggak apa Bu, kita nggak ada salah atau apapun. Dia sering tiba-tiba malah marah, dia judes sama saya Bu. Itulah Bu. Teman ketiga nih Bu ya, aku Rania Nia, terus ada satu orang cowok, namanya itu Azil Bu. Dia tuh sering ganggu Rania, tapi karena aku temenan sama Rania jadi aku kena juga Bu. Dia sering kayak bilang kami, dia tuh gimana ya Bu ya, dia tuh kalau misalnya mau ada maunya gitu Bu, dia baik gitu. Terus kalau misalnya kami nggak kasih dia bilang pelit. Terus kalau misalnya nggak ada maunya deh Bu, dia kadang bisa lempar kami dengan kertas Bu, terus siram-siram air ke meja kami Bu gitu. Jadi kan dia kesel Bu. Terus dia cuma ketawa-ketawa aja nya Bu, kayak nggak ada rasa bersalahnya dong. Terus kalau mau minta jawaban dia ngegas Bu, kayak kasih pilih teh. Terus kayak kami bertiga tuh kayak ngerasa kayak kami kan pelit karena dia juga jahat Bu ya. Awalnya kan kami kasih juga, tapi waktu misalnya nggak ada belajar nih Bu, jam kosong, dia tiba-tiba lempar kami dengan kertas, terus mencemoohkan kami, ngejek-ngejek kan. Nia tuh kan orang Medan Bu, dia bilang Batak-Batak gitu, terus dia bilang sebenarnya Jawa-Jawa gitu Bu. Kalau sama Ritri apa katanya? Karena aku kan nggak dekat duduknya sama Azil. Azil tuh kan duduknya dekatan sama Rania Nia. Jadi aku jarang Bu, tapi ketika aku duduk di situ dia juga sering kayak gimana ya Bu, kayak lempar-lempar aku dengan kertas juga Bu gitu. Jadi aku kena juga, kesel kan Bu ya. Dia tetap diam-diam aja nih Bu, makin jadi deh Bu. Pernah nggak dia pengen kayak gitu? Janganlah kayak gitu, karena Ritri bilang kayak gitu sama dia. Aku nggak pernah deh Bu, tapi Rania pernah. Tapi dia tetap kayak lakuin aja Bu kita, nggak ada rasa bersalahnya dong. Kayak dia malah ketawa-ketawa Bu waktu kami marah-marah. Misalnya kami marah-marah sama dia Bu, kami bilang sama dia janganlah, apa salah kami pula. Dia tetap ketawa-ketawa Bu sama temannya juga di sampingnya. Cuman Azil tuh kayak gitu sama kalian bertiga atau teman-teman yang lain juga kayak? Enggak Bu, cuman kami aja. Cuman sama kalian bertiga aja? Udah pernah Ritri lihat? Udah. Emang kayak gitu terus dia? Iya. Setiap hari atau ada hari-hari tertentu atau kayak mana? Pokoknya Bu kalau ada jam kos. Setiap ada jam kos pasti dia berulah kayak gitu? Iya. Kalau tidak ada jam kos, baik-baik aja? Terus kalau gaya bicaranya ketika dia minta tugas tuh kayak mana? Kayak mana ya Bu, kayak kayak gimana
tapi kayak apa gitu Bu kayak memaksa gitu Bu padahal kami belum siap. Terus dia bilang disiapin ya, kasihlah. Sebelumnya kalian kasih aja, Iya Bu. tapi karena dia jahat nggak mau kalian kasih lagi. Iya. Ketika kalian nggak mau ngasih lagi, marah-marah dia. Terus juga kalian pernah nggak kayak ngerasa kalian buat salah sama dia, atau pernah kayak nyinggung dia atau kayak mana? Enggak Bu. Tapi emang murni dari dia yang mau ganggu kalian kayak seperti itu. Iya. Waktu UHA pun dia minta jawaban sama Renia, tentu Renia nggak mau deh Bu. Terus dia bilang pelet. Terus kami aduin ke Ibu, nggak sampai Ibu ngambil kertasnya Indah kan. Dia bilang nggak ada kok Bu, nggak ada. Semenjak itulah Bu, dia bilangnya kami pelet lah, itulah nggak mungkin UHA kami kasih jawabannya Indah kan Bu. Ya, kalau tugas boleh dikasih, boleh kalian tunjukin. Kalau mau bantu teman kan berbuat kebaikan. Tapi kalau ketika UHA itu beda cerita. Itu menyelamatkan diri masing-masing lagi tuh. Kalau ditunjukin kita yang berdosa jadinya. Oke. Terus apa nih Azil nih, kalau ke teman-temannya yang lain dia nggak pernah jahil atau jahat-jahat kayak gitu kan, cuman sama kalian bertiga aja. Udah pernah nanya kenapa dia berbuat kayak gitu sama kalian bertiga aja? Belum Bu, cuman kan dia bilang apa salah kami kayak gitu aja bukan ngapain nih kata. Tapi dia cuman ketawa-ketawa aja. Nggak mau bilang, Enggak. seolah-olah cuman ajang bercandaan Iya. tanpa tahu dia kalau kalian tuh sakit hati atas perlakuan dia kepada kalian. Iya. Dan jadinya orang sekitar ngiranya tuh kami yang cari masalah, jadi kayak ada temannya di samping. Komitmen Ritri ke depannya, apa yang akan Ritri lakukan ke depannya? Mungkin agak mengajak dia mulai berteman, mungkin Bu, ngomong dengan dia secara baik yang Ibu katakan tadi. Mungkin akan Ritri lakukan, mungkin akan Ritri tanyakan, tapi gak di depan semua orang, gak cuman berdua saja, biar kayak dia bisa terbuka sama saya. Oke, bagus. Ibu doakan semoga langkah baik yang Ritri akan lakukan semoga membuahkan hasil seperti yang kita mau. Dia mau berteman sama Ritri tanpa membeda-bedakan Ritri dengan yang lainnya. Bagaimana perasaan Ritri setelah kita melakukan konseling ini? Lega Bu, kayak saya mendapatkan bisa memecahkan masalah gitu Bu, kayak gak cuma di pikiran saya, bisa meluapkannya gitu Bu. Kepada orang lain. Iya. Sebelumnya Ritri bisa berbicara dengan orang lain, bisa menceritakan apa yang sedang Ritri lakukan itu. Enggak. Memendam, suka Iya. memendam. Iya. Sekarang ketika melakukan konseling, Ritri bebas mengekspresikan hati Ritri tanpa takut orang lain mengetahuinya. Oke, bagus. Sekarang Ibu juga ingin tahu kapan kita akan melakukan konseling lanjutan supaya Ibu tahu permasalahan Ritri ini terselesaikan atau tidak. Tindak lanjutnya kapan kita akan melakukan konseling lanjutan? Mungkin setelah saya menanyakan kepada dia Bu, terus saya akan sampaikan ke Ibu gitu, bagaimana tanggapan dia ketika saya nanya seperti itu. Apakah dia marah, apakah dia mungkin mau berteman sama saya, nanti saya sampaikan sama Ibu. Oke, Ibu tunggu secepatnya hasil dari konseling kita pada siang hari ini. Oke, nggak kerasa udah selesai dari konseling kita pada siang hari ini. Apabila ada kata Ibu yang salah atau
kata-kata ibu yang menyinggung Ritri, ibu minta maaf ya. Iya bu. Nah, sekarang setelah ini Ritri mau kemana? Mau pulang lagi? Iya. Ya. Oke. Ya, hati-hati ya. Iya bu.